memberi salam kepada saudaramu yang lain. Kita memperingati Jumat Agung. Ini adalah hari yang luar biasa. Praise God. Oh. Oke. Alright. Apa kabar saudara hari ini? Apa kabar saudara hari ini? Are you great? Yes? Oke, kita bersyukur kita dapat merayakan Good Friday. Sebenarnya ini adalah hari yang kalau dalam hati saya ya, sampai tadi pagi saja saya masih bergejolak dalam hati saya. Tapi kita di satu sisi kematian Yesus Kristus yang luar biasa membawa kehidupan yang baru untuk kita. Ini adalah titik balik untuk keselamatan kita. Amen. There is no cross, there is no victory. Tidak ada kemenangan tanpa salib. Amin. That's why kita mau bersuka cita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, karena kita sudah dimenangkan oleh karena salib yang dipikul, oleh karena Yesus yang disalib. Kita menjadi orang-orang yang menang dan kita hidup berkemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. We praise your name, Lord Jesus. Kami mau merayakan Tuhan, betapa anugerah-Mu, betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang Kau nyatakan lewat salib, yang Kau nyatakan lewat salib itu Tuhan. Dan Kami mau hidup di dalam kemenangan, kami mau hidup di dalam Tuhan victory yang telah Kau sediakan bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan nama Kau Yesus Kristus, Allah kami, Tuhan yang mulia. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan amen. Praise the name of Jesus. Haleluya. Come on. Hey.
bukan selamanya. Haleluya. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Oh, we praise your name Lord. Mulia namamu sampai selama-lamanya. Oh, mulut kami tidak ingin berhenti Tuhan untuk mengagungkan nama Engkau. Karena terlalu ajaib, terlalu mulia. Bahkan saat kami melihat apa yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Oh Lord, it's too amazing. Thank you Jesus, thank you. Oh Lord. Oh, thank you God. We did not bear the wounds that freed us, or walk the road to Calvary. We did not share your cup of suffering, and yet we share your victory. Oh, thank you, Jesus. We did not wear the heavy burden, nor face the shame and agony. Oh God, a crown of thorns was placed upon you. Now we are crowned with love and peace. Oh, thank you, Jesus. Praise the Lord, my God. Now I am free at the cross. Your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle is yours, and the blessing is mine. Oh, thank you, Jesus. You chose to be a man of sorrows, that I can be a child of God. You faced and saved with those rejection. I'm standing by your love. Praise the Lord, my God. Now I am at the cross. Your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Praise the Lord, my God. Now I am free. At the cross, your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Come on, declare. The blessing is mine because of yours, Christ Jesus. Karena salibmu berkati untuk menjadi bagian kami Tuhan. Thank you Jesus. Woo. Thank you for the cross Lord. And the blessing is ours. Thank you Jesus. My sin was buried with the Savior. Amen. Yes. Now there is hope beyond the tomb. Amen. For you were raised again in glory. And I am with you forevermore. Forevermore to live with you. Oh, say bless the name. Bless the Lord.
win. Oh, the battle is yours, Lord. Oh, this is a good news. This is the good news. That we are not fighting alone. Because the battle belongs to God. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengutip satu khotbah dari salah satu hamba Tuhan yang saya dengar pagi hari ini tentang kenyataan salib secara fisik untuk kemenangan yang kita dapatkan. Apa yang Yesus harus lalui, kita tahu bersama bahwa dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tangan yang tersalib harus direntangkan sehingga membuat dia susah bernafas. Setiap dia harus bernafas, dia harus mengangkat sedikit tubuhnya agar dia dapat bernafas. Dan itu adalah waktu yang sangat menyakitkan hanya untuk mengambil nafas. Kaki yang menyangga akan mengalami kejang dan kram. Kematian di salib adalah kematian perlahan-lahan karena kehabisan oksigen. Karena itu terhukum akan dipatahkan kakinya untuk mempercepat kematiannya. Tapi Tuhan Yesus tidak dipatahkan kakinya karena proses kematiannya relatif cepat. Karena penyiksaan yang sudah dia alami luar biasa sebelum dan selama disalib. Ditambah dia tidak tidur semalaman karena persidangan yang harus dia jalani. Darah yang tercurah selama penyesahan, pemakaian mahkota duri dan penyalipan membuat darahnya tercurah banyak dan membuat tubuhnya sangat lemah. Hukum salib diberikan bukan untuk orang Romawi, tapi untuk bangsa lain. Artinya orang yang dianggap hina dan rendah. Dan Tuhan kita, dia meninggalkan kemuliaannya untuk menjalani hukuman yang terhina ini. 33 tahun dia mempersiapkan dirinya. 3,5 tahun dia mengabarkan kabar sukacita. 30 keping perak dia dihianati. 3 kilometer dia pikul salib. 3 paku tertancap di tubuhnya. 3 liter darahnya dicurahkan. 3 hari dia dalam kematian. Semua dia lakukan untuk membuktikan 3 kata ini. I love you. I love you. That's what Jesus said. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Manusia seringkali membutuhkan pembuktian. Kita tidak akan percaya kalau tidak dibuktikan. Tapi inilah yang Tuhan buktikan. This is the proof of His love. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you for your cross. Thank you for your cross, Jesus. Thank you. Thank you for your cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Oh, thank you. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow with your blood. Now all I know, your forgiveness and embrace.
sepi me. Yes, amazing grace. Thank you for His love. Oh, I thank the Lord. Nailed His hand. Wash me in your blood. Your blood has washed me all. And I want to know your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb. I always say you're worthy, Jesus. Only you are the only one who worthy. We crown you now with many crowns. Oh, you reign victorious forever and ever. I am lifted up, Jesus. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. So worthy. Worthy is the Lamb. Oh, all the glory for you, Jesus. Seated on. Hallelujah. I'll praise you. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted high. I am lifted high, you are Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Say, worthy is the Lamb. 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 You're worthy forever, Jesus. So worthy. Worthy is the Lamb. Come on, crown Him. Angkat pujianmu sudah akan lalu. Worthy is the Lamb. Worthy forever. Worthy forever. Kemuliaan dan hormat bagimu, anak domba Allah yang dikorbankan untuk kami. Oh, you worthy. You worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy you are forever. Jemaat Tuhan, marilah kita mengambil waktu solitude pada pagi hari ini. Saudara bisa mengambil waktu beberapa detik ke depan. Mari kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan sambil kita merenungkan akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah mata kita terarah kepada salibnya di atas bukit Kalvari itu. Sambil kita menaikkan syukur kita. Thank you, Jesus. Atas anugerah, atas kemurahan, atas kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Roma 5 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur akan pribadi-Mu, ya anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, bahkan tidak sanggup kami mengukurnya. Kasih-Mu yang begitu luas dari bumi ini, begitu dalam dari lautan yang terdalam, bahkan begitu tinggi dari langit yang Kau ciptakan sendiri. Ya Allah, kami mengucap syukur akan rencana dan pekerjaan penyelamatan yang sudah Engkau kerjakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mati dan berkorban selagi kami masih berdosa. Bukan waktu keadaan kami baik, tetapi ketika kami masih menjadi musuh-Mu, ketika kami berontak melawan kehendak-Mu, ketika kami tidak taat, ketika kami lari dari kehendak firman-Mu, ketika kami menjadi kecut dan tawar hati, bahkan ketika kami marah kepadamu dan menyangkali semua kuasa-Mu, Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau tidak pernah gagal mengasihi kami. Kami yang gagal untuk mengasihi-Mu, tapi Engkau menyatakan kasih-Mu lewat anak-Mu Yesus Kristus. Lewat pengorbanan anak-Mu Kristus Yesus di atas kayu salib, Engkau membuktikan dan Engkau mengajar kami. Inilah kasih itu. Kasih itu murni. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih itu rela menderita. Kasih itu mau berkorban. Bahkan kasih itu rela kehilangan yang paling berharga. Oh, terima kasih. Terima kasih. Biarlah mata kami terus tertuju kepada anak-Mu Yesus Kristus yang tergantung dan mati di atas salib, di atas bukit Kalvari. Dan kami menyadari pagi hari ini, dan kami bertobat dari jalan-jalan serta pikiran-pikiran kami yang jahat. Dengan hati kami percaya, dengan mulut kami mengaku bahwa Dialah anak Allah yang maha tinggi itu, Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga untuk pekerjaan-Mu yang besar dan mulia bagi kami. Biarlah kami senantiasa dikuatkan setiap hari oleh pemberitaan salib Kristus yang memberikan pengharapan serta kepastian akan hari ini dan masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami pada pagi hari ini. Biarlah berita Injil keselamatan serta pengorbanan akan Kristus Yesus senantiasa bergema di dalam hati mereka, di dalam telinga mereka, serta di dalam pikiran mereka. Sehingga pada masanya nanti Tuhan, kami berdoa, ketika Injil itu diberitakan dalam hidup mereka, maka mereka akan menerima Engkau, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan mereka akan memberikan hidup mereka, sisa hidup mereka untuk mentaati akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang tua mereka. Biarlah firman-Mu, Injil-Mu terus mentransformasi mereka, akan hidup mereka, sehingga mereka dapat melihat setiap rencana
dan kehendak Allah bagi setiap anak-anak mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bawa seluruh rangkaian ibadah kami, ibadah Jumat Agung ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan selamat belajar bagi setiap anak-anak. Oke, baik. Selamat pagi. Selamat hari Jumat Agung. Ya, saya harus pelan-pelan, jangan keceplosan selamat hari Minggu, belum. Sekali lagi selamat merayakan hari Jumat Agung Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan nama saya Mary, saya adalah salah satu volunteers dalam gereja ini. Gereja ini ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Jika tadi kita sudah menghormati Tuhan lewat penyembahan kita, maka saat ini kita akan menghormati Allah lewat persembahan. Saudara dapat memberi persembahan baik secara tunai ataupun cashless melalui nomor rekening yang tertera di depan. Dan jika saudara membutuhkan amplop, saudara bisa mengangkat tangan dan usher akan melayani saudara. Dan ayat persembahan kita terambil dari Mazmur 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan anugerah serta pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memberi berkat yang sudah Kau percayakan kepada kami. Ajarlah kami untuk mengelola dan memberi dengan benar, seperti apa yang sudah Kau lakukan bagi kami. Kau mengorbankan anak-Mu Yesus Kristus untuk tebusan bagi dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memberi bukan supaya kami diberkati, melainkan kami memberi karena kami sudah diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil kita memberi persembahan dalam rumah Tuhan, berikut ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan dari depan sini. Yang pertama adalah kelas Victory Weekend. Mari kita berikan tepuk tangan saudara. Kenapa? Karena inilah kita, this is us, every nation. Kita dipanggil untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Ya. Jadi pada hari ini Victory Weekend akan dilaksanakan setelah kebaktian. Mari kita bersama-sama mendukung di dalam doa bagi para peserta yang akan mengikuti kelas ini untuk diberikan roh yang haus dan lapar, hati yang lembut. Demikian juga kita berdoa bagi para pengajar agar diberikan hikmat serta kekuatan pada saat mengajar. Dan juga kita terus berdoa biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kelas Victory Weekend ini. Dan kita percaya bahwa lewat kelas Victory Weekend ini, setiap para peserta akan diteguhkan di dalam dasar-dasar rohani, saudara. Akan mengalami kemerdekaan rohani. Dan yang ketiga, menggugah keberbuahan rohani. Amin. Kalau saudara, hari ini saudara belum mengikuti kelas Victory Weekend, saudara bisa datang kepada pemimpin life group saudara dan mulai katakan, Pak, Bu, saya mau di one-to-one. Saya mau dimuridkan. Karena kenapa Bapak Ibu, inilah panggilan tertinggi kita sebagai manusia. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Supaya pada akhirnya kita akan menolong orang-orang lain untuk datang kepada Kristus. Ya, kita percaya bahwa saudara akan berada di batch-batch berikutnya. Saudara bisa katakan kepada samping kanan kiri, kamu akan ada di batch Victory Weekend berikutnya. Ya, pastikan ya. Yang kedua,
kebaktian perayaan kebangkitan Kristus, Resurrection Sunday, yang akan dilaksanakan di gereja pada pukul 10 pagi dan akan dilanjutkan dengan fellowship dan baptisan air peserta Victory Weekend pada hari ini. Yes. Di Lay Garden, dan juga mengingatkan kembali kepada setiap kita, kepada setiap life group untuk dapat membawa makanan ringan, ya makanan ringan untuk dinikmati bersama. Oke. Demikian informasinya Bapak Ibu. Dan saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, dengarkan jemaat. Oke. Firman Tuhan itu mengubahkan. Amin. Agar hidup menjadi contoh. Bilang cakep dong. Cakep. Oke, saya ulang ya. Firman Tuhan itu mengubahkan. Oke. Agar hidup menjadi contoh. Oke. Kita siap menerima firman Tuhan. Mari kita sambut pembicara kita, Pastor Polca Ponto. Shalom. Selamat Jumat Agung ya. Good Friday buat kita semua. Jadi nama saya Pastor Polca Ponto. Terima kasih untuk Pastor Opol dan tim kepemimpinan yang memberikan kesempatan buat saya. Jadi melalui firman Tuhan di Jumat Agung ini kita percaya kebenaran akan memerdekakan kita. Kalau 2000 tahun lalu mungkin pagi-pagi iblis coba pesta coba sibuk dan kalau orang Tuhan bilang coba pesta. Karena orang tahu Tuhan semua mati lagi. Tuhan hati ini Yesus semua mati, Tuhan semua, jadi orang bapesta jo. Jadi mungkin kalau saat ini kita ilustrasikan, saat ini mungkin iblis sedang berpesta karena masalah-masalah kita hadapi mungkin berat mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini, mungkin tidak ada jalan keluar mungkin ya. Pribadi-pribadi kita mungkin merasakan aduh sulit sekali nih, tapi hari ini kita akan melihat di firman Tuhan bahwa melalui kematian Tuhan Yesus kita mengalami kemenangan. Di mana Tuhan Yesus turun ke alam maut, dia melucuti penguasa-penguasa, dia naik ke surga, dia memberi hadiah-hadiah, dia kasih hadiah-hadiah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita tahu kalau di Seoul itu kan orang menunggu penggenapan firman, jadi orang masih tunggu dang. Itulah Tuhan datang, Tuhan kasih hadiah, Tuhan kasih hadiah. Jadi hari ini kita bersyukur ya. Kita berada di seri bulan ini tentang harga untuk salib, cost of the cross. Jadi keselamatan itu gratis, tapi kita harus bayar harga untuk kita dimuridkan. Jadi kita harus bayar harga. Mari kita memberi diri untuk kita dimuridkan. Di mana minggu pertama Pak Calvin sudah bagikan tentang memilih kehidupan yang sulit, di mana kekristenan tanpa pemuritan adalah Kristen yang tanpa Kristus. Di mana Pak Niko juga membagikan di minggu kedua, di mana meninggalkan prioritas yang bersaing dengan Yesus. Jadi prioritas kita harus membangun prioritas supaya kita membangun iman kita. Iman kita harus dibangun. Supaya kita kuat. Karena kita menghadapi, namanya kita masih di tubuh, masih di daging. Masalah masih akan ada. Kecuali ini jadi tanah, so habis masalah, tapi selama orang masih di daging masih ada. Jadi perlu orang membangun orang membangun iman kita. Itulah yang selalu diingatkan oleh Pastor Opel, kuatkan iman kita, bangun iman kita, karena kita tantangan itu ada, tapi kita adalah lebih dari pemenang. Jadi ini seri yang khusus ya. Jadi saya ambil di Yohanes 12 ayat 24. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus, jika ia mati, ia akan menghasilkan. Jadi Tuhan Yesus waktu dia sebelum disalib, dia sudah mengatakan bahwa dia akan mati. Dia sudah menyampaikan tentang kematiannya. Bahkan nabi-nabi
ribuan tahun sebelumnya mereka sudah menubuatkan tentang apa? Tentang kematian Tuhan Yesus. Tapi disitulah, di dalam kematian Yesus ini, bahwa ada kehidupan, ada kuasa. Di saat Yesus mati, dia berikan daging dan darahnya buat kita. Ini sebenarnya sesuatu yang powerful ya. Saya ingat waktu saya ke misi ke Sumatera, ayat yang paling powerful di saat Tuhan katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Saya pikir waktu saya makan, artinya Tuhan Yesus di daging saya ini, ada darah Yesus. Jadi kita pasti tidak akan mati, kita apa? Kita pasti akan menang. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Di mana? Di darah dan daging kita. Dia sudah menjadi satu dengan kita. Karena itu dalam kita menghadapi kehidupan, dalam kita menghadapi tantangan, jangan kita takut lagi. Mungkin kita menghadapi apa? Kesulitan ya. Secara apa? Secara masalah kita hadapi, kita rasakan, tapi kita tidak akan mati. Iman kita harus menang. Kita jangan kalah sok dengan iblis. Jangan kalah sok. Jadi kita walaupun so sakit tetap berdiri. Maksudnya kita harus bertahan dalam iman, karena daging bisa mengalami kesakitan, kesulitan, tapi iman kita sudah tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena kita roh yang sudah dilahirkan dari Allah. Roh kita sudah dilahirkan, kita itu yang kita akan lihat di ayat firman yang kita belajar, bahwa kita sudah dilahirkan dari Allah sehingga kita tidak akan mati. Jadi di judul ini latar belakangnya saya ambil bahwa kadang orang so takut dengan kematian dang. Karena ujung-ujung masalah kan mati toh. Orang tidak makan mati, sakit mati. Orang tidak berdiri mati dan pokoknya ujung masalah mati, sehingga kadang aduh takut mati kita. Sehingga itulah ada ini judul. Dan kedua orang waktu live group minggu lalu di SEA dang, orang ibu-ibu dan bapak-bapak ada berbagai grup dang. Jadi sobaku baca cerita dang di sebelah. Setelah itu mewakili kesaksian dari laki-laki dan dari ibu-ibu dang. Jadi ibu-ibu dengan apa? Sangat berat mereka mengatakan, aduh jalan itu sempit. Jalan ke Tuhan itu sempit karena banyak beban kata. Ternyata orang gede bapak-bapak begitu loh. Aduh ternyata karena saking banyak berat, jadi bapak-bapak biasa ambil apa? Kesempatan badiam dan tengah malam dulu badiam lagi. Dengan Tuhan ya bukan. Jadi akhirnya orang sama-sama perwakilan mewakili baca cerita. Aduh, situlah orang diingatkan. Jadi suami istri jangan baku salah dang toh, karena semua banyak beban. Lebih kalau semua baku salah, ingat dia banyak beban. Yang so dia kuda banyak beban dia. Jadi orang saling mendukung jokang. Jadi yang ketiga juga latar belakangnya bahwa ekonomi semakin sulit toh. Perang dagang aja baku perang kang. Punya perang dagang, perang apa doh? Ekonomi sulit, PHK di mana-mana kata. So 3.000 terjadi, mungkin ribuan lagi ke depan. Jadi ekonomi semakin sulit. Bahkan di berita kemarin orang beli emas dang, beli emas banyak dang. Dan ekonomi bilang jangan beli emas, harus yang bergerak, yang apa? Ekonomi real, harus yang investasikan di bergerak. Saya bilang, oh ekonomi harus bergerak juga kan. Jadi perlu kita hidup. Jadi dengan kesulitan-kesulitan yang kita belajar, mari kita melihat bahwa firman adalah kehidupan bagi kita. Firman di saat kita makan firman, di saat itu firman kita taruh dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang apa? Yang luar biasa. Kita tidak akan terkalahkan. Kalau ada judul sinetron manusia setengah dewasa atau orang gitu. So dilahirkan dari mama, dilahirkan dari firman lagi. Jadi karena itu ingat, karena itu Tuhan apa? Iblis takut kalau lihat orang, betul. Orang di mana-mana iblis takut. Kita kalau jalan kemana-mana tidak takut. Dulu di Sumatera di mana-mana tidak takut, karena Tuhan di dalam kita. Jadi kita baca di Yohanes 12, 23, 24 dan 31. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi melalui kematian Yesus, anak Yesus dimuliakan. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau di ayat ini saya kasih umpamakan dengan, kalau di Timur Tengah kan gandum banyak, kalau sini mangga banyak tuh. Mangga kalau masih di kulkas, di freezer, licin dan tuh 200 tahun situ ya begitu. Tapi mangga kalau so busuk bacasing, orang lempar ke tanah belakang rumah, dia akan bertumbuh, dia akan bertunas dan berbuah-buah. Jadi kehidupan kita ini, kalau orang ada dalam kesulitan, itu proses. Pastor Romo ingatkan 3 minggu lalu bahwa kesulitan itu membuktikan bahwa iman kita kuat. Kesulitan itu ada supaya iman kita diuji. Saya jago, kalau saya enggak diuji skripsi, saya enggak jadi sarjana walaupun saya jago. Jadi ujian itu menguji kita supaya iman kita terbukti, supaya kita nyata bahwa di dalam diri saya ini ada iman yang teguh di dalam Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi waktu Tuhan Yesus mati, penghakiman terjadi atas iblis. Jadi iblis so dikalahkan. Kita nggak usah takut lagi karena dia tinggal gertak-gertak dang gitu. Dia tinggal basok. Dia sebenarnya sudah ada kuasa. Nah, ini benih gandum ya. Jadi di gandum ini dia waktu apa? Dia matang, dia tapis atau jadi dia tapisah dengan pohonnya. Ternyata di gandum ini ada germ, itu adalah bakal kehidupan. Jadi ada embrios itu yang mau jadi kehidupan. Baru situ ada kulit dan ada bahan makanan di endosperm, itu bahan makanan. Jadi buah itu waktu jatuh dari pohon dia terpisah dari kehidupan toh. Tapi sebenarnya sudah ada kehidupan di situ. Jadi sebenarnya di dalam kematian Yesus, kita ada kehidupan di sana. Jangan takut kalau kita terpisah. Maksudnya kalau kita mengalami kesulitan seakan-akan di akhir-akhir ini kita hidup kayak so sulit banget so sulit sekali. Jangan takut. Di situ kita akan melihat bahwa akan ada tunas dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa hidup itu akan keluar, hidup itu akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh dan akan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Jadi melalui firman Tuhan ini kita dibukakan bahwa penghakiman sudah terjadi. Iblis sudah dikalahkan, di mana benih itu akan bertumbuh, akan hidup dalam kehidupan kita. Jadi di 1 Korintus 15 ayat 36. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ini firman Tuhan yang bilang bukan kita. Jadi firman Tuhan bilang kalau tidak mati tidak akan tumbuh. Biji mangga kalau tidak taruh di tanah tidak tumbuh. Kalau taruh di beton ya tidak akan tumbuh. Jadi memang mesti mati. Jadi orang memang mengalami kesulitan. Orang memang menerima Yesus. Orang mungkin ditolak. Kita waktu kita bertobat tapi tante bilang bodoh karena bodoh. Nah, jadi maksudnya mungkin orang jadi bodoh, mungkin orang ditolak, mungkin orang mengalami banyak kesulitan. Ingat seperti benih yang jatuh ke tanah, bahwa ada kehidupan di sana. Kita akan tumbuh, bahwa tidak ada kematian di sana. Jadi kita bersyukur kalau mungkin hari ini kita dianugerahkan masalah. Dianugerahkan jadi karena itu untuk kebaikan kita, supaya kita menang. Jadi ada anugerah masalah karena kita melihat bahwa yes, Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kehidupan iman dan hati kita adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan di dunia ini sebenarnya berbicara iman dengan hati kita. Beriman. Ada satu negara dulu kerajaan datang ke kerajaan lain. Jadi kerajaan ini basok ngoni mesti menyerah. Orang mau serat apa ngoni? Rata ngoni kalau ngoni tidak menyerah. Baru ini kan di istana di atas toh. Raja panggil dia PJ satu. Lompat.
Mati jenderalnya. Yang diutusan langsung balik. Jangan serang pada orang raja. Dorang itu memang tidak takut mati. Dorang itu jago semua. Jadi kehidupan sesungguhnya adalah iman kita. Banyak orang masih sehat tapi iman so mati dang. Lebih baik kita sakit tapi kita punya iman kuat. Lebih baik kita mungkin kelihatan selalu menangis di hadapan Tuhan. Mungkin kita kelihatan selalu, tapi iman kita hidup, lebih baik itu. Jadi iman itu harus hidup. Iman itu harus kuat di dalam Tuhan. Mazmur 27 ayat 40 ya. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait Allah dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Jadi Tuhan Yesus kasih yang di atas salib lagi, dicemooh lagi. Tapi ini yang kita lihat, bahwa Tuhan itu mengerti. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Bayangkan kalau Tuhan lagi disalib, tiba-tiba ada orang kasih naik darah, malaikat turun kasih rata jadi orang ini. Tapi dia tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat firman Tuhan, dapat tantangan, kita mengerti, oh ini ada maksud Tuhan. Oh ada kesulitan ini ada maksud Tuhan. Oh ini, jadi kita maksudnya kita enggak akan sambarang mengambil keputusan. Kita enggak akan cepat lari dari Tuhan. Kita akan tetap di hadirat Tuhan karena kita tahu bahwa bahwa firman Tuhan kita mengerti. Karena itu penting kita belajar. Karena itu melalui Victor Weekend juga sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Melalui ibadah minggu, di ibadah live group kita belajar firman Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang yang sembarangan dang. Kita menghadapi tantangan, kita akan menang. Masalah dan tantangan itu baik memperkuat iman kita dan untuk membuktikan kita hidup. Jadi ini yang disampaikan oleh Pastor Paul 3 minggu lalu. Masalah dan tantangan itu baik untuk memperkuat iman kita, membuktikan kita hidup. Jadi seperti tadi, bahwa masalah itu nggak usah takut lagi. Ke depan ini kita tiap tahun merayakan Jumat Agung. Marilah dengan perayaan tahun ini kita mulai ke depan, jangan takut dengan masalah. Ada tantangan, jangan takut. Apapun yang kita mungkin hadapi selama ini bahkan belum selesai, jangan takut, tetap maju terus. Jadi kenapa? Karena kekuatan kita adalah iman, adalah Yesus, firman, ada Injil, ada Yesus hidup di dalam hidup kita. Jadi secara singkat ya, apa makna kematian Yesus buat kita? Jadi dengan kematian Yesus mari kita lihat ada makna. Pertama ya, kematian Yesus membawa kemerdekaan bagi kita dari dosa. Jadi dengan kematian Yesus kita merdeka dari dosa. Dosa tidak menguasai kita. Senjata dosa adalah maut. Senjata dari dosa itu maut. Dia tidak menguasai kita lagi. Mungkin kita bisa menghadapi tantangan ya, tapi dia tidak bisa mematikan kita. Dia tidak bisa mematikan iman kita. Dia tidak bisa membuat kita sakit lagi. Mungkin secara jasmani bisa kita sakit, tapi hati kita tetap akan sehat. Iman kita tetap akan sehat. Kita akan kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dilahirkan dari Allah. Di 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita sudah dilahirkan dari firman Tuhan. Bahannya dari Tuhan. Kalau kita pilih tas, kan kita pilih yang dari kulit, bahan yang bagus. Lihat, kita bahan yang sudah dilahirkan kita dari firman dan dari Tuhan. 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Wow, ini luar biasa. Kita lahir dari Tuhan. Ingat, kita lahir dari torang pemama, torang lahir dari Tuhan juga. Jadi ingat bahwa kita sudah dilahirkan dari Allah.
Kita sudah kita sudah terbuat dari apa? Dari bahan-bahan, maksudnya dari Tuhan. Kita sudah dilahirkan. Jadi jangan kita takut lagi. Walaupun tantangan masalah masih ada, tapi jangan kita takut lagi karena kita sudah dilahirkan dari Allah. Kita sudah diberdekakan dari dosa. Tunggu ya, kemana tadi? Kita sudah ini. Yang berikut, kematian Yesus membawa ketenangan, damai sejahtera, kepastian bagi kita. Markus 4 ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadi tidak diketahui orang itu. Jadi mungkin di zaman sekarang ini banyak orang susah tidur kayak ini. Sodi firman dia malam hari akan tidur. Jadi kalau orang mungkin mengalami kesulitan ya wajar lah, karena setiap hari kan tantangan ada. Tapi firman Tuhan bilang bahwa kita akan tidur nyenyak. Jadi kalau kita menabur jangan diingat-ingat lagi, karena ini Tuhan yang berkati itu. Siang hari kita bangun, jadi ada ketenangan. Ini berbicara apa? Ada ketenangan dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada sukacita dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran juga bagi kita, kalau masalah hari ini sampai hari ini Jo. Malam sudah tidur, kita mau tidur, lupakan nanti besok. Mungkin masalah itu lagi besok, enggak apa-apa kan besok toh. Jadi lupakan, mari kita tidur. Mari kita istirahat dengan tenang. Mari damai sejahtera Allah yang bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, bahwa kematian Yesus membawa pengharapan buat kita. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jadi tunas itu berbicara pengharapan ya. Kalau kita tabur benih baru dia sobat tunas, so hidup dia. Kalau banyak kita taruh benih kong 3 bulan tidak batunas, mati itu. Jadi tunas itu, bayangkan di padang gurun ada satu pohon bertumbuh, ada tunas, itu melambangkan suatu pengharapan. Di tengah ketidakpastian, di tengah mungkin kesulitan yang kita hadapi, di tengah mungkin beban yang kita hadapi, ingat dalam kehidupan itu ada tunas Tuhan, ada pengharapan dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya nonton di minggu lalu, ada seorang ekonom, dia bilang konglomerat masyarakat butuh melihat pengharapan ke depan. Saya bilang, ini kan orang dunia, mereka aja mengatakan bahwa kita butuh pengharapan. Tapi jelas firman Tuhan sudah katakan pengharapan di dalam Tuhan ada, pengharapan di dalam masa depan kita, pengharapan dalam keluarga kita, pengharapan dalam pekerjaan kita, pengharapan dalam bisnis kita, mungkin dalam tantangan pribadi kita. Ingat, ada pengharapan di dalam Yesus. Markus 4 ayat 27 ya. Markus 4 ayat 27 berkata, yang tadi dia malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun. Jadi mari kita lihat bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, ada pengharapan, ada kemerdekaan, ada ketenangan di dalam Tuhan. Jadi di momen Jumat Agung ini, mari kita iman kita dengan kebenaran yang dibukakan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit sebagai manusia Allah, sebagai orang yang berbeda mulai hari ini, mulai besok. Kenapa? Karena kita sudah lihat bahwa dalam kematian Yesus, dalam kebangkitannya ada kehidupan bagi kita orang percaya. Di slide terakhir ini, benih ilahi ada di dalam hati kita. Jadi di dalam hati kita ada benih ilahi. Di Markus, saya tidak taruh situ, di Markus 4 ayat 31-32 berkata, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan ke tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi besar
dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi seperti biji sesawi. Jadi benih firman, benih kerajaan Allah itu seperti benih. Artinya apa? Kalau benih kan kita tanam, bertumbuh, ada waktu, ada proses. Demikian pun dalam iman kita, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bertumbuh, mungkin tahap demi tahap, mungkin prosesnya kelihatan pelan, tidak apa-apa, yang penting yang pasti kita bertumbuh. Di Ibrani 10 ayat 23, saya tidak taruh sini ya. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi mari kita teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Mari kita teguh di dalam Tuhan. Apapun mungkin keadaan kita saat ini, apapun mungkin yang sedang kita hadapi saat ini, firman Tuhan berkata bahwa mari kita teguh pada pengharapan kita di dalam Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat umat Engkau, anak-anak yang lahir dari Engkau, anak-anak yang sudah bertumbuh dalam firman Tuhan yang hidup. Tuhan, kami berdoa Tuhan, ada pengharapan dalam hidup kami Tuhan, ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, bahwa damai sejahtera yang daripada Allah memenuhi kami Tuhan. Kami akan belajar hidup dalam firman Tuhan. Kami akan belajar hidup dalam roh Engkau. Kami akan belajar untuk memuji Engkau setiap hari. Kami akan belajar untuk membawa hadirat Engkau di dalam segala situasi kami, di rumah, di tempat kerja, di tempat bisnis, di jalan, dimanapun kami berada. Kami akan belajar Tuhan, kami belajar untuk membawa hadirat Engkau ya Tuhan di dalam. Kami berdoa tolong Tuhan, oleh karena kasih karunia Engkau, oleh karena Roh Kudus Engkau, kami dimampukan ya Tuhan untuk hidup di dalam kasih karunia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apapun tantangan-tantangan yang kami hadapi, kami lebih dari pemenang. Kami hidup, kami tidak akan mati lagi. Ada kehidupan yang kekal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita duduk. Saat ini kita akan mengadakan perjamuan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 26, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkatlah rotimu sebelum saudara makan roti ini. Hari ini momen kita memperingati akan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara saat ini mengalami banyak hal
yang tidak mengingatkan. Firman Tuhan katakan, bersyukurlah. Boleh saudara berdoa sebelum saudara makan? Terima kasih Tuhan. Lewat perjamuan di saat ini, kami bersyukur akan kasih Engkau. Terima kasih Allah Bapa, Engkau memberikan anakmu Yesus Kristus untuk kami. Di dalam kematian ada kehidupan. Tuhan mengambil kelemahanmu, ketakutanmu, bahkan sakit penyakitmu, dan Tuhan memberikan keberanian, bahkan mengalami kesembuhan, dan terimalah itu. Makanlah di dalam nama Yesus. Dan demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Angkatlah anggurmu dan bersyukurlah akan Tuhan menjawab akan permohonan doa saudara. Anggur ini dimeteraikan. Ada kuasa yang terjadi lewat perjamuan di saat ini. Minumlah di dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat perjamuan di saat ini, hamba berdoa Tuhan, Engkau semakin menguatkan dan meneguhkan kami. Lewat kematian Engkau, kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Engkau berikan kepada kami di saat ini. Engkau memberikan keberanian untuk dapat menceritakan akan dan Engkau Tuhan. Dan lewat apa yang Engkau percayakan hidup kami Tuhan ini, semuanya untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sembah Tuhan bersama-sama.
Semua karena anugerah-Nya, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena usaha dan kemampuan kami Tuhan, namun hanya karena kasih-Mu Yesus. Thank you Lord. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Yes, thank you Lord. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, amin, tapi karena kuasa salibmu aku hanya padamu, mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik dalam hidup kami, segala yang baik. Mari kita lihat semua hal yang baik dalam hidup kita. Mungkin keadaan saudara saat ini tidak baik, mungkin keadaan saudara saat ini cuma menggentarkan iman saudara. Namun saudara, mari kita lihat hal yang baik yang ada dalam hidup kita. Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tujukan matamu hanya
Yesaya 43 ayat 18, demikian firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada pengharapan diberikan kepada saudara saat ini. Sesuatu yang baru sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya lewat kematiannya. Sesuatu yang baru yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Percayalah itu, ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Lewat kematian, hari ini kami mengingatnya Tuhan. Sesuatu yang baru sudah Engkau memulai dan Engkau kerjakan. Berikanlah kami mata hati yang terang untuk melihat pertumbuhan itu. Beri kami ketabahan dan kesabaran untuk menantikan pengharapan yang Kau janjikan kepada kami Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, di dalam keluarga kami ada pengharapan. Di dalam pekerjaan usaha kami ada pengharapan. Di dalam studi kami ada pengharapan. Sebab Tuhan yang berserta kami. Engkau memberi kami kekuatan, ketabahan untuk melihat akan hal-hal yang baru yang Engkau sudah kerjakan. Dan kami akan menerima itu dengan penuh sukacita, ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Berikanlah kami kekuatan iman untuk menantikan itu Tuhan. Dan terjadilah menurut waktu-Mu Tuhan. Sebab waktu yang terbaik Engkau tahu Engkau akan kerjakan atas hidup kami Tuhan. Dan pakailah kami Tuhan menurut apa yang Engkau lihat untuk baik untuk kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami pulang dengan iman yang kuat. Kami pulang diberikan kekuatan untuk menantikan pengharapan kami. Dan kami percaya Tuhan, segala yang baik itu Engkau akan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Gardens of joy, oh,